Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok R14 atas nama Wahyu Prastio dengan NPM 1831127002529 dan Nurul Integra Satria Putra dengan NPM 183 1127 jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Sains. Dan kami akan mempresentasikan jasa spare part dan aksesoris elektronik. Mengapa jasa spare part dan aksesoris elektronik? Dengan semakin bertambahnya jumlah pengguna elektronik pada setiap tahunnya, peluang untuk mendapatkan rezeki juga semakin besar dan mungkin bakal terus bertumbuh. Salah satunya dengan membuka usaha di bidang jasa layaknya spare part dan aksesoris atau toko onderdil. Sebab pada kenyataannya, pengguna elektronik enggan semua paham akan permasalahan elektronik. Jika elektronik mengalami suatu permasalahan, terkadang mereka akan lebih memilih dan cenderung menggunakan jasa. Maka disinilah peluang usaha untuk membuka usaha spare part tersebut. Modal usaha dan keuntungan. Modal awalnya yakni ada di sarana toko sebesar kurang lebih 6 juta rupiah. Belanja spare part dan aksesoris kurang lebih 10 juta rupiah. Dan total modal awal 16 juta rupiah. Kenapa anggaran buat toko tidak dimasukkan? Ya karena sebenarnya bisa saja buka toko spare part rumahan, tinggal manfaatkan tempat. Kalau tidak ada tempat harus memasukkan budget untuk sewa tempat. Karena biaya sewa tempat juga sangat bervariatif. Biaya per bulan sewa tempat 1 juta rupiah per bulan. Biaya untuk listrik, telepon, air dan lainnya 200.000 per bulan. Total biaya per bulan yakni 1.200.000 rupiah per bulan. Pendapatan per bulan. Jika penjualan spare part dan aksesoris masing-masing ditetapkan rata-rata margin atau selisih beli dan jual sebesar 10.000, maka bisa buat perhitungan jika per hari ada setidaknya 5 item terjual, atau rata-rata penjualan spare part per hari adalah 5 item. Lalu untuk ongkos jasa perbaikan, rata-rata biaya yang harus dibayar pelanggan adalah 35.000 per elektronik, dan rata-rata per hari ada 3-5 unit elektronik yang diservis. Keuntungan penjualan spare part yakni kurang lebih sebesar 1,5 juta per bulan rupiah per bulan, dan keuntungan dari jasa tokonya kurang lebih 3.150.000 per bulan, dan total keuntungannya sebesar 4.650.000 per bulan. Jadi prospek keuntungan usaha elektronik per bulan adalah kurang lebih 4,6 juta rupiah. Lokasi yang strategis memiliki pengaruh yang besar terhadap ramai atau tidaknya usaha elektronik. Untuk konsumen bisa diminati dari kalangan bawah, menengah, hingga kalangan atas. Karena elektronik dipergunakan untuk semua kalangan tergantung kemampuan ekonomi masing-masing seseorang. Pasar dan pemasaran. Memberikan layanan yang tidak ada di toko lain seperti tempat menunggu dengan fasilitas yang nyaman. Promosi bisa dilakukan secara berkala sesuai dengan keadaan. Pasang penanda seperti spanduk dan membuat media sosial untuk menarik daya beli. Membuat komunitas. Biasanya jika sudah aktif dalam suatu komunitas elektronik, kita bisa dengan mudah merekomendasikan toko pada anggota lainnya. Berpartisipasi dalam suatu event elektronik seperti pameran elektronik maupun event elektronik lainnya. Pengelolaan SDM. SDM adalah faktor penting dalam operasional jasa usaha. Berbeda dari pekerjaan kantoran, mekanik memiliki pola kerja yang lebih fleksibel. Mekanik dengan keahlian yang mumpuni adalah orang-orang yang bisa dengan mudah bekerja sendiri atau menemukan pekerjaan di tempat lain. Maka dari itu, pemilik harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga para karyawan nyaman, dan juga lingkungan kerja dengan komunikasi yang santai, peraturan yang tidak kaku, dan membangun kesadaran tanggung jawab dan jujur wajib diterapkan di toko. Dan untuk bagian administrasi diperlukan satu orang karyawan terpercaya yang mampu bertugas dengan baik dan jujur. Ia akan sangat membantu mengelola arus pekerjaan dan keuangan harian. Dan ini kurang lebih analisis SWOT. Strength atau kelebihan, yang pertama adalah pengetahuan mengenai suku cadang elektronik yang baik. Yang kedua, lingkungan toko yang nyaman. Ketiga, fasilitas yang disediakan.
Dan 4, persediaan spare part yang banyak. Dan kelima, pertukaran produk jika ada kerusakan atau bergaransi. Weakness atau kelemahan, sulit mencari karyawan atau mekanik yang terampil dan juga jujur. Selanjutnya, reputasi belum dikenal dan juga peralatan yang minim. Opportunity atau peluang. Yang pertama adalah tingkat peminatan onderdil spare part dan aksesoris yang meningkat sejalan dengan tingkat penjualan elektronik yang meningkat tiap tahunnya. Selanjutnya, membuka cabang di tempat yang lain dan musim liburan yang lebih banyak pelanggan. Threat atau ancaman, semakin banyaknya pesaing, naiknya harga sewa tempat usaha, harga spare part yang kurang stabil atau cenderung mengalami kenaikan. Ya, terima kasih atas presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.